Pernah kepikiran nggak sih Indonesia ini ibarat raksasa yang lagi berdiri di persimpangan jalan? Negara kita ini super dinamis, kekayaan alamnya luar biasa tumpah ruah, tapi di saat yang bersamaan kita kayak terjebak di dalam sebuah paradoks yang lumayan bikin pusing. Nah, hari ini kita bakal ngebedah anatomi dari ironi ini secara mendalam. Seberapa besar sebenarnya potensi kekayaan Nusantara yang kita punya? Terus, kenapa realitas di lapangan sering banget berbanding terbalik sama angka-angka fantastis yang ada di atas kertas? Bahasan kita kali ini bukan cuma sekedar analisis ekonomi biasa ya, ini ibarat cermin buat kita semua untuk melihat sebenarnya di tepi jurang mana sih bangsa ini sedang berpijak. Coba bayangin angka ini, 287 juta jiwa lebih. Itulah proyeksi jumlah penduduk Indonesia di pertengahan tahun 2026 nanti. Skala potensi manusia yang dimiliki bangsa kita ini benar-benar masif, luar biasa besar. Tapi yang menarik, lebih dari 54% dari lautan manusia ini numpuk di satu pulau yang relatif kecil, Pulau Jawa. Ini adalah fondasi dari sebuah kekuatan demografi raksasa yang jujur aja siap meledak dan unjuk gigi di panggung global kapan aja. Tapi, dari situlah muncul satu misteri besar yang mau kita bahas. Gimana ceritanya, sebuah negara yang benar-benar diberkahi sama mineral kritis yang melimpah ruah, ditambah kekuatan sumber daya manusia yang masif. Di saat yang sama justru harus bergulat dengan kemunduran demokrasi dan ketimpangan sosial yang ekstrim. Ya kan? Ini benar-benar pertanyaan yang bikin kita semua mikir keras. Kalau kita cuma lihat rapor makroekonominya doang, wah Indonesia ini jelas-jelas superpower yang lagi pemanasan. Populasinya terbesar keempat di dunia. PDB atau produk domestik bruto kita udah tembus top 20 global, nilainya lebih dari 1,35 triliun dolar AS. Dan ini nih yang paling krusial sekarang, Indonesia adalah produsen nikel nomor 1 di dunia. Buat gambaran aja, nikel itu bahan baku absolut yang wajib ada di hampir setiap baterai kendaraan listrik zaman now. Fakta-fakta ini secara logika harusnya naruh Indonesia di radar utama setiap negara adidaya. Setuju nggak? Apalagi mesin demografi dan ekonomi kita ini lagi dipacu kenceng banget. Rata-rata umur penduduk kita itu baru 30,6 tahun, masih muda dan produktif parah. Pertumbuhan ekonomi kita juga stabil anteng di kisaran 5% tiap tahun. Bahkan ya, investasi asing yang masuk ke negara kita melonjak sampai 55 miliar dolar AS lebih di tahun 2024. Semuanya didorong sama ambisi hilirisasi nikel besar-besaran untuk transisi global ke mobil listrik. Pokoknya kalau di atas kertas, laju raksasa kita ini kelihatan nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi, tunggu dulu. Di balik gemerlapnya angka-angka fantastis tadi, berbagai laporan dan analis global mulai menyoroti retakan-retakan struktural yang cukup bikin kita ngelus dada. Disinilah narasi kebanggaan tadi mulai berputar balik. Kita ngelihat sebuah ironi yang tajam. Kekayaan alam yang terus dikeruk habis-habisan ini ternyata berbenturan keras dengan sistem pendidikan kita yang masih tertinggal, birokrasi pemerintahan yang kelewat gemuk, dan tentu saja korupsi yang masih menggurita di mana-mana. Biar gampang, kita ambil contoh di sektor industri. Di satu sisi, sektor pertambangan yang padat modal itu diguyur dana sampai miliaran dolar, terus-terusan cuan. Tapi di sisi lain, pabrik tekstil, pabrik garmen, sampai pabrik sepatu yang notabene menyerap jutaan tenaga kerja akar rumput malah berguguran karena dihantam badai produk impor murah. Para ekonom nyebut fenomena ini sebagai deindustrialisasi prematur. Jadi ironis banget, gunung-gunung kita dikeruk kekayaannya, tapi lapangan kerja buat rakyat kecil justru menyusut drastis. Dan dampaknya itu nyata banget di lapangan, nggak bisa ditutup-tutupi. Terlepas dari derasnya aliran investasi asing yang sering banget diagung-agungkan itu, faktanya sepertiga dari populasi Indonesia masih bertengger ngeri di ambang garis kemiskinan. Ketimpangan ini menganga lebar banget, apalagi kalau kita nengok ke wilayah pedesaan dan Indonesia bagian timur. Kekayaan raksasa yang dihasilkan bumi pertiwi ini nyatanya belum berhasil ngalir dan sampai ke piring-piring makan seluruh rakyatnya. Nah, ironi ini ternyata juga merambat ke isu lingkungan hidup. Kalau di panggung diplomasi internasional, Indonesia ini lantang banget berikrar soal transisi ke energi bersih. Tapi coba deh kita lihat realitas sumber listrik kita. Hampir 40% listrik negara masih ditenagai sama batu bara. Terus, energi terbarukannya mana? Cuma tersendat di angka 13%-an aja. Ini paradoks klasik yang sering kita temui. Janji manisnya mau menghijaukan bumi, tapi mesin ekonominya masih disuapin pakai energi kotor tiap hari. Dorongan brutal untuk terus ngejar pertumbuhan ekonomi ini akhirnya ngelahirin satu ancaman super serius. Para akademisi sampai punya satu istilah khusus buat ini, ekosida. Sederhananya ini adalah penghancuran lingkungan alam dan ekosistem secara besar-besaran. Hutan-hutan kita dibabat habis,
lahan sawit berekspansi tanpa kendali, dan aktivitas tambang sukses menghancurkan bentang alam. Jadi kelihatan banget kepentingan ekonomi jangka pendek itu terus-terusan mendikte dan mengalahkan urgensi kita untuk menjaga kelestarian ruang hidup untuk masa depan. Benturan antara ambisi raksasa pemerintah dengan realitas pahit di lapangan ini mungkin tergambar paling sempurna lewat megaproyek Ibu Kota Nusantara. Pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah bahkan sampai ngasih komentar yang ngena banget. Secara politik, proyek ini ibaratnya enggan mati tapi juga enggan hidup. Anggaran negara untuk IKN terus-terusan dipangkas. Visi utopia tentang kota pintar masa depan akhirnya nyangkut, tertahan oleh cekaknya anggaran pemerintah dan minat investor swasta yang nyatanya jauh dari ekspektasi awal. Kalau kita mau jujur, semua ironi ekonomi dan lingkungan yang kita bahas dari tadi, akarnya ada di satu titik sentral, tata kelola pemerintahan. Coba kita tarik mundur sedikit. Sejak era reformasi tahun 1998, Indonesia sempat menikmati udara segar keterbukaan demokrasi. Tapi belakangan ini, terutama pasca euforia gila-gilaan pembangunan infrastruktur, mulai muncul lagi tren politik dinasti. Dan yang bikin laporan global ngasih lampu kuning buat kita sekarang adalah adanya pergeseran ke arah peleburan sipil dan militer, di mana independensi lembaga-lembaga negara perlahan mulai tergerus, biasanya sih selalu atas nama stabilitas keamanan. Pemusatan kekuasaan ini nggak terjadi dalam semalam loh, ini terjadi secara sistematis. Awalnya pengawasan dari kelompok masyarakat sipil perlahan mulai dipinggirkan. Terus, birokrasi pemerintahan mulai kerasa lagi nuansa militerismenya. Dan ini nih yang paling bahaya. Loyalitas politik perlahan dijadikan indikator utama, jauh melebihi keahlian teknokratis atau kompetensi. Padahal kita tahu persis, ketika keahlian profesional diabaikan cuma demi bagi-bagi kursi, proses pembuatan kebijakan di negara sebesar ini bakal berada dalam resiko kehancuran yang sangat besar. Imbasnya sampai ke panggung internasional. Kondisi domestik tadi melahirkan kebijakan luar negeri yang sering disebut multi-alignment, tapi sebenarnya kerasa sangat transaksional. Jakarta dengan sigap nyerap modal masif dari Beijing, lirik-lirik genit ke aliansi BRICS, tapi sambil tetap melempar senyum ke Washington. Manuver zigzag ala penjual yang lagi cari pembeli tertinggi ini, sayangnya seringkali kurang dikalibrasi dengan matang oleh para diplomat profesional kita. Hasilnya, kerap berujung pada blunder dan malah nimbulin penolakan di dalam negeri sendiri. Ambisi buat ngejar dolar ini ternyata seringkali berbenturan langsung sama kebanggaan kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa. Jadi, setelah melihat semua data dan realitas pahit ini, kita tertinggal dengan satu pertanyaan yang monumental banget. Dengan kekayaan alam yang begitu melimpah dan bonus demografi yang sekarang ini lagi ada di puncaknya, apakah tahun-tahun mendatang akan menjadi titik kebangkitan sejati sang raksasa bernama Indonesia? Ataukah kita cuma bakal jadi saksi dari pengulangan ironi sejarah yang itu-itu lagi? Kekayaan triliunan di atas kertas itu benar-benar nggak ada maknanya kalau ketimpangan, kemunduran demokrasi, dan kerusakan alam masih dibiarkan merajalela. Keputusan untuk memutar balik arah lintasan ini sekarang ada di tangan kita semua, seluruh rakyat Indonesia. Mampukah raksasa ini bangun, memutus rantai ironinya, dan berbuat sesuatu? Kita tunggu, dan pastikan kita yang mencatat sejarahnya.